Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri kembali. Saya Altaf Rafael Gunansyah dengan NIM 444330055. Saya dari kelas 3B jurusan Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Sebelumnya saya sudah membuat video protein dengan penjelasannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu lemak dan lain sebagainya. Jadi lemak itu adalah senyawa organik yang termasuk dalam kelompok lipid yang terdiri dari asam lemak dan gliserol. Lemak itu berfungsi sebagai sumber energi, pelindung organ tubuh, dan bahan baku untuk pembentukan hormon serta membran sel. Lemak dapat ditemukan di berbagai makanan seperti daging, minyak, mentega, kacang-kacangan, dan produk olahan susu. Sifat-sifat lemak itu ada 3. Mungkin kalau saya lupa, saya dapat menjabarkan atau menjelaskan hanya 1 atau 2 saja. Mungkin yang pertama itu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti etanol dan kloroform. Yang kedua itu dapat mengalami oksidasi yang menghasilkan energi dan produk sampingan yang berupa panas. Yang ketiga saya lupa. Mungkin langsung kita masuk aja ya. Itu sifat-sifat saya udah jelaskan. Mungkin langsung ke fungsi aja. Fungsi utama lemak itu meliputi melindungi organ vital. Yang kedua itu menyediakan energi cadangan bagi tubuh. Yang ketiga membantu penyerapan vitamin yang larut ke dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau banyak orang yang menghindari adanya lemak. Mungkin salah satu dampaknya itu bikin diri kita itu gendut atau tubuh kita akan besar kalau misalnya kebanyakan lemak. Dan mungkin secara kedokteran saya kurang paham ya, mungkin tidak baiklah untuk mengkonsumsi secara berlebihan. Tapi lemak ini memiliki beberapa manfaat penting. Yang pertama itu ada sumber energi, yang kedua penyerapan vitamin, yang tadi sudah saya sampaikan, yang ketiga itu pembentukan membran sel. Di atas juga saya sudah memberitahu. Yang terakhir itu perlindungan organ. Nah, namun jenis lemak yang dikonsumsi itu perlu diperhatiin ya, atau kayak lebih aware lagi, karena kalau misalnya berlebihan ya tadi yang saya sampaikan mungkin tidak baik mungkin ya. Saya kurang paham kalau secara kedokteran bagaimana. Ada 2 kayaknya kalau lemak itu, lemak biasa sama lemak jenuh, pokoknya itulah. Nah, lemak tak jenuh itu ditemukan di dalam kandungan minyak zaitun, kacang-kacangan, dan ikan. Dikenal sebagai lemak sehat yang baik akan jantung. Kalau lemak jenuh seperti kayak di produk olahan secepat saji gitu, dan beberapa produk olahan. Nah, ini kan tadi kan kalau misalnya lemak tak jenuh kan dia lemak baik ya, maksudnya jantung itu kita akan mendapatkan hal positifnya. Nah, kalau misalnya lemak jenuh itu kebalikannya, kayak resikonya itu penyakit jantung kalau misalnya kita mengkonsumsi itu secara berlebihan atau secara terus menerus. Setiap harinya kita makan
cepat saja dan terus menerus. Nah, itu akan berdampak ke penyakit jantung, atau bisa juga diri kita juga bakal membesar juga gitu. Nah, mungkin di penjelasan tentang lemak ini saya hanya dapat sampaikan begitu saja. Lanjut ke part 3-nya atau penjelasan ketiganya itu saya akan pilih random kembali. Mungkin saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Karena kenapa saya karbohidrat dulu, kenapa nggak enzim dulu? Tadi pertama saya udah menjelaskan protein, yang kedua lemak, yang ketiga karbohidrat. Yang ketiga ini kita sering menemukannya di sekitaran kita, di makanan-makanan kita juga banyak kan. Protein di telur, terus lemak itu di daging, karbohidrat ini di nasi atau kentang dan lain sebagainya. Nah, mungkin segitu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.